Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan menjadi rukunnya haji dan juga rukunnya umrah. Artinya jika tidak dilaksanakan sa'i ini, maka hajinya batal. Bukan doktrin agama ini ya? Bukan. Sudah ada penelitian apa? Sains. Ya, sains. Oke, saya agak aneh ilat saya. Kebanyakan nasi bu saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Cak Sirot di program Aswaja Center Syarifuddin. Kali ini saya kedatangan tamu narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Setiap di hadapan kamera kalau ada saya pasti ada beliau. Beliau adalah tidak lain adalah Ustadz Muhyiddin Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saya hari ini saya? Alhamdulillah baik. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah bikhair. Oke pemirsa, kali ini di Aswaja Center Syarifuddin, mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan atau memasuki bulan Zulhijjah, yang di dalam bulan itu ada ibadah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu sholat hari raya Idul Adha bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka akan menyempurnakan manasiknya di tanggal-tanggal tersebut. Untuk itu, agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kita akan mengkaji, membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di setiap rangkaian ibadah haji. Oke, seperti yang saya sampaikan barusan, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Mulai dari tokoh yang bisa kita ambil ibrahnya agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo disapa dulu saya pemirsa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sedikit banyak bercerita tentang tokoh-tokoh inspiratif, terutama yang melatar belakangi ibadah haji. Tentu bicara masalah haji kita tidak akan pernah lepas dari tokoh sentral, yaitu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan Abul Anbiya, ayah dari para nabi, di mana keturunan-keturunan beliau ini banyak yang menjadi nabi. Jadi bukan hanya beliau saja sosok inspiratif, tetapi juga keturunan-keturunannya pun juga menjadi sosok-sosok yang inspiratif. Keluarga yang barokah. Ya, keluarga yang barokah. Keluarga yang barokah. Saya kira juga akhirnya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita, anak-anak kita. Sebagai modal kehidupan kita dalam berkeluarga, betul, dan juga beragama. Saking istimewanya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, sampai-sampai kita setiap sholat selalu mengirimkan salam, mengirimkan doa kepada beliau melalui salawat Ibrahimiyah itu. Bukan hanya kepada Sayyidina Ibrahim, tapi juga kepada ahli Sayyidina Ibrahim. Itu luar biasa sekali. Bagaimana beliau bisa mendapatkan keutamaan, kemuliaan tersebut? Ternyata kalau kita lihat dari salah satu ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ketika, dan ingatlah ketika Tuhan Ibrahim, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan ujian kepada Ibrahim. Jadi menarik di sini, yang memberikan ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang diuji adalah Nabi Ibrahim. Meskipun dalam susunan tarkibnya di sini maf'ul didahulukan, meskipun dalam bentuk isim zahir,
kemudian fa'il diakhirkan, maf'ul muqaddam gitu ya. Biasanya kan Ya, biasanya kan dalam ibarat-ibarat di bahasa Arab kan susunannya ya fi'il, fa'il, baru maf'ul. Di Nah, sini maf'ul maf'ul diawalkan. diawalkan. Bagi orang yang tidak tahu nahwu, yang kemudian serampangan saja membaca, bisa salah membaca dan akhirnya ya berbahaya. Iya, terbalik. Bagaimana kemudian Seolah-olah Nabi Ibrahim menguji Allahnya, Tidak Tuhannya. mungkin. Oke. Ya. Ketika ujian bertubi-tubi yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang amat berat, kita tahu bahwa para nabi itu adalah manusia yang paling banyak ujiannya. Asyadun nasi ibtilaan. Tetapi Nabi Ibrahim ini senantiasa melaksanakan ujian tersebut bahkan dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, fa'atammahun. Karena itu maka Nabi Ibrahim kemudian dijadikan sebagai role model, menjadi khalifah, pemimpin. Qala inni ja'iluka linnas imama. Menjadi role model, menjadi sosok inspiratif bagi semua manusia. Bukan hanya bagi orang yang beriman kepada Allah saja, tidak. Tetapi juga menjadi sosok inspiratif bagi semuanya. Linnas. Seandainya ada manusia yang bukan muslim mengikuti gaya hidup yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, saya juga akan sukses di dunia, akan sukses. Meskipun hanya di dunia saja. Dunia saja. Kalau akhirat kan memang kuncinya adalah harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dan tidak cukup hanya Nabi Ibrahim saja yang dijadikan role model, dijadikan pemimpin. Qala wa min dzurriyyati. Dan juga dari putra dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya kemudian muncullah sosok-sosok Nabi yang dilahirkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Sayyidah Hajar ada Nabi Ismail dan nanti turunannya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sayyidah Sarah atau Siti Sarah. Kemudian nanti ada Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra yaitu Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan begitu seterusnya ke bawah sampai kepada Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Dawud, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Intinya bahwa bagaimana kemudian kalau kita analogikan dalam bahasa tanaman, bibit yang unggul itu kemudian akan melahirkan bibit yang unggul pula. Sebaliknya, ketika bibitnya tidak unggul, bisa jadi kemungkinan yang akan terjadi adalah juga tidak unggul. Kuncinya ternyata adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menjalankan setiap cobaan-cobaan, ujian-ujian yang Allah berikan, bahkan beliau lakukan dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Banyak sekali ujian-ujiannya. Salah satunya adalah ujian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam lama atau menunggu proses yang sangat lama di dalam mendapatkan seorang putra. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikah dengan Siti Sarah, lama juga tidak kunjung diberikan keturunan. Akhirnya kemudian atas inisiatif dari Siti Sarah, kemudian beliau kebetulan mendapatkan hadiah ya jariyah dari Raja Mesir, yaitu seorang budak perempuan, dan kemudian ini dihadiahkan dan dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi proses, mohon maaf, poligaminya Nabi Ibrahim itu bukan atas inisiatif beliau sendiri, bukan keinginan beliau, bukan keinginannya beliau, tetapi Siti Sarah. Tidak seperti yang Anda inginkan gitu ya. Okay. Kebanyakan kan sebaliknya. Kan, ya. Singkat cerita, beliau menikah dengan Siti Sarah, kemudian ternyata alhamdulillah Allah berkahi putra yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan disinilah kemudian dimulai cobaannya, ujiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim supaya meninggalkan istri yang baru dinikahinya, meninggalkan anak yang baru dilahirkan, dan itu anak yang diidam-idamkan. Bayangkan ketika kita berada di posisi Nabi Ibrahim alaihissalam,
Saya yakin banyak orang yang tidak sanggup untuk menjalankan perintah tersebut. Tetapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim kemudian menjalankan perintah tersebut dengan sebaik mungkin. Akhirnya beliau bawa keluarga kecilnya itu ke suatu lembah biwadin ghairi dzi zar'ain. Di situ tidak ada tumbuhan-tumbuhan, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada air, tidak ada orang yang tinggal di situ, tandus gersang. Artinya tempat tersebut pada awalnya ya tidak ada yang mau. Ya. Tidak ada yang mau. Karena memang tanah itu yang dimaksud wadin itu, Iya. itu memang adalah tempat yang bahkan ketika orang itu hendak bermigrasi pada waktu itu, para pedagang-pedagang dari suku Jumhur itu ingin cepat-cepat melalui sana, melewati Iya. tempat itu, karena memang tempat itu tanpa tanda-tanda kehidupan, Betul. tidak ada sumber mata air, tidak ada pepohonan. Nah, singkatnya kemudian Nabi Ibrahim mulai akan meninggalkan mereka berdua. Kemudian yang namanya juga istri ya, tentu ada ada kekhawatiran. Gitu. Apalagi ada bayi yang beliau asuh ketika itu. Beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim tidak menjawab dengan apa-apa, tidak menjawab. Nah, ngapunten saya, Ya. saya coba runtutkan dulu. Siap. Berarti ini ketika Nabi Ibrahim dari Palestina waktu itu diperintahkan untuk datang ke Wadin Ghairi Dzi Zar'in ini. Iya, betul. Membawa putra-putrinya. Membawa putra putranya. dan istrinya. Iya. Gitu ya. Oh, oke, monggo. Nah, tentu ini ada tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini. Nah, yang ini yang akan kita coba untuk kulik saat ini. Perdalami. Oke. Ya. Akhirnya kemudian Siti Hajar bertanya lagi dengan pertanyaan, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim mengangguk seolah-olah berkata, ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban ini, maka Siti Hajar yang seorang istri solihah, seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin berkata, idzan la yudayyunallah. Kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Nah, ini yang menjadi pelajaran saya kira nanti, bahwa semua perintah, semua cobaan yang kita akan lalui, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, garansinya adalah pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Singkatnya, kemudian Nabi Ibrahim mulai meninggalkan mereka berdua. Beliau sudah berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dan beliau kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan anak cucu kami di lembah yang tidak ada ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan-tumbuhan Tidak ada tanda-tanda yang kehidupan. dekat di rumahmu yang mulia, yaitu di dekat Ka'bah. Waktu itu Ka'bah belum ditinggikan. Ada nanti di ayat setelahnya. Cuma Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meminta kepada Allah supaya mereka menjalankan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati orang yang melihat mereka, yang lewat, atau orang yang tahu dengan tempat tersebut, menjadi rindu, menjadi pengen ke sana. Kalau tadi jenengan cerita kan, kalau lewat itu kan pengen buru-buru. Iya, pengen segera melewati tempat gitu. ini. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim malah sebaliknya, yaitu supaya orang tersebut atau orang yang lewat atau orang yang tahu tempat tersebut malah pengen ke sana. Dan menariknya, warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan. Doanya di sini adalah warzuqhum minats tsamarat, bukan wa ambat
ya Allah tumbuhkanlah bukan gitu. tumbuhkan, oke. Bukan tumbuhkan, tapi berikan rizki. Lebih umum. Lebih umum. Yang namanya rezeki itu kan bisa ya impor, kalau bahasa sekarang ya impor tumbuh apa Intinya buah-buahan itu ada di sana gitu. Semua Entah jenis petik langsung tumbuh-tumbuhan atau tidak ada gitu. ada di sana. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim setelah berusaha, kemudian beliau berdoa. Kemudian Itu doa nggak mungkin saya Ya. biar jelas biar betul. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim setelah beliau meninggalkan putra putrinya, Ya. putra dan istrinya. putra dan istrinya. Jadi ada tahapan itu yaitu melakukan atau melaksanakan apa yang diperintah, apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua beliau berdoa. Dan yang terakhir tawakal, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari sosok Siti Hajar ketika berada di tempat tersebut dengan persediaan makanannya sudah mulai habis, kemudian melihat bayi kecil ini mulai menangis karena tidak ada makanan, maka beliau tergerak untuk berusaha mencari sumber kehidupan, mencari pertolongan. Nah, dalam bahasa Arab, usaha itu yaitu sa'yan. Berusaha. Dalam Al-Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Berusaha, beliau berusaha. Hanya di kejauhan beliau melihat ada bukit itu ya dataran agak tinggi sedikit ya. Bukan gunung ya? Bukan gunung. Agak tinggi sedikit dengan harapan dari kejauhan bisa lihat mungkin ada kafilah yang lewat, atau mungkin bisa melihat ternyata di sana oase, ada genangan air gitu ya. Atau mungkin terlihat dari kejauhan itu ada tumbuhan-tumbuhan, atau intinya bagaimana kemudian masalah yang mereka hadapi bisa terselesaikan ketika itu. Hanya beliau kemudian berusaha lari ke bukit Sofa. Sofa secara artinya bersih, jernih. Nah, ke bukit Sofa tersebut, ternyata ketika sampai di sana beliau tidak menemukan apa yang dicari. Apakah kemudian beliau berhenti karena merasa gagal, tidak ketemu? Tidak. Ternyata kemudian berusaha lagi. Terus berusaha. Akhirnya terlihat dari kejauhan ada bukit Marwah. Marwah itu dalam bahasa Indonesia artinya kehormatan. Dengan niatan yang sama, dengan harapan yang sama, maka beliau kemudian berusaha untuk menaiki bukit Marwah. Ternyata ketika sampai di sana, tidak menemukan apapun. Tidak menemukan apapun. Artinya di sini beliau gagal. Tetapi beliau tetap berusaha. Balik lagi ke bukit Sofa dengan harapan mungkin ada kafilah yang lewat, mungkin ada orang yang lewat yang bisa dimintai bantuan. Nyampe ke bukit Sofa, tidak ada lagi. Beliau tidak patah arang, tidak putus asa, tetap berusaha. Balik lagi ke bukit Marwah, dan begitu seterusnya dilakukan sebanyak 7 kali. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan menjadi rukunnya haji dan juga rukunnya umrah. Artinya jika tidak dilaksanakan sa'i ini, maka hajinya batal, maka umrohnya batal. Tidak bisa digantikan dengan bayar dam, karena ini bukan wajib haji. Ketika sudah di percobaan ke-7, ketika beliau tenaganya sudah tidak ada lagi, jadi beliau di sini sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tidak menemukan apa yang dicari, akhirnya beliau tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang diyakinkan di awal tadi, idzan la yudhayyunallah, bahwa ketika saya melaksanakan perintah Allah, meskipun perintahnya ini berat, meskipun ujiannya ini pahit, sepahit kopinya teman-teman, pahit gitu ya. Iya. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam, pasti akan memberikan jalan keluar, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan jalan keluar.
Dan yang menarik, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bahkan dari jalan yang menurut akal manusia itu tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kejauhan beliau melihat dari tanah yang ditapakkan oleh kaki Nabi Ismail alaihissalam, kemudian bersumber air yang sangat deras. Beliau senang melihat air tersebut dan berkata, ya miyahu zamzami zamzami, wahai air, kumpulah jadi satu, kumpulah jadi satu. Dan itu cerita dari air Zam-Zam. Air ya, akhirnya sampai sekarang air dari sumur itu disebut air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Sampai dari zamannya Nabi Ismail sampai sekarang masih ada. Sudah diminum, tidak pernah ini hasad lah bahasa apa hasad itu ya? Tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis. Tidak pernah habis, luar biasanya. Dan air Zam-Zam ini ketika diteliti dan dibandingkan dengan air-air yang lain, air mineral yang mungkin harganya mahal, dari sisi kualitas, medis ya, dari sisi medis, dari sisi kualitas dan dari sisi kesehatan, air Zam-Zam itu nomor satu. Memang nomor satu. Nomor satu, luar biasa. Bukan doktrin agama ini ya? Bukan. Sudah ada penelitian apa? Sains. Ya, sains. Oke, saya agak ilat saya. Kebanyakan nasi bu saya. Oke. Luar biasa. Itu salah satu keistimewaan yang mana Allah berikan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan juga ibundanya Siti Hajar, karena beliau mampu menjalankan ujian, yaitu dengan cara berusaha, kemudian setelah itu berdoa, tawakal. Sesuai dengan sa'i tadi itu, yaitu dari sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yaitu barang siapa yang berusaha dari hati yang jernih, dari hati yang suci, maka insya Allah akan sampai kepada Marwah, kemenangan, kehormatan. Dan itu yang didapatkan oleh Nabi Ismail alaihissalam beserta ibundanya. Dan itu kemudian diabadikan dalam bentuk ritual haji yang kemudian kita kenal dengan rukun sa'i itu. Ya, dari cerita tersebut. Jadi rangkaian ibadah haji itu diambil dari kisah. Ya, salah satunya diambil dari kisah bagaimana perjuangan Siti Hajar. Ya. Siti Hajar di dalam berusaha untuk ikhlas, kan gitu ya. Berusaha ikhlas, tetap sabar, bukan putus asa, tidak, tapi beliau tetap berusaha. Menariknya itu bahwa kegagalan yang dihadapi itu tidak disikapi dengan kemudian menangis atau moreng-moreng dan kemudian tidak ada usaha. Ada status boten ya. Apalagi datang ke jembatan apa yang viral sekarang itu? Oh iya. Jembatan apa itu? Apa istilahnya? Jembatan apa, Cak Asis? Yang viral itu, Cak Asis? Bukan, yang kemarin menghabiskan 2 orang itu. Iya. Sampai ada konseling di situ. Iya. Ya, jembatan itu pokoknya. Oke. Jadi ada banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan keutamaan, kemuliaan. Bahkan kita setiap saat itu mengirimkan salam, mengirimkan doa kepada beliau dan juga kepada keluarganya. Salah satunya adalah karena beliau mampu menjalankan perintah Allah, mampu menjalankan semua ujian yang Allah berikan dengan sesempurna mungkin. Karena ada orang yang mungkin ya mampu aja, ya sholat satu misal, ya sholat saja, tapi tidak dengan sepenuh hati, ala wajh hitam, tidak, tapi ya sekedar menggugurkan saja. Tapi beliau tidak, selalu perfeksionis dalam melaksanakan perintah Allah. Makanya kemudian beliau disebut Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah. Gara-gara apa? Salah satunya yaitu menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan ini kemudian juga diberikan kepada anak dan istri beliau. Luar biasanya, karena tidak semua orang yang mampu soleh secara pribadi, meskipun tapi dia namanya tidak Muhyiddin Saleh, tapi tidak muslih, tidak mampu
memberikan pencerahan kepada orang lain, tidak mampu merubah orang lain. Bahkan yang terdekat yaitu istri dan anak Iya, kadang-kadang kadang gitu. susah. Iya. Meskipun katanya tadi itu sudah gelarnya Gagah di atas mimbar. Iya. Orang nunduk dengan semua. jabatan yang luar biasa, pulang ke rumah jadi kucing katanya. Belum Di dulu hadapannya. bertemu anaknya mertua. Oke. Kemudian seorang istri yang solihah, tugasnya hanya 4, yaitu ketika dia mampu melaksanakan sholat dengan baik, dia puasa dengan baik, menjaga kehormatannya, dan yang tak kalah penting adalah wa ta'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Jadi tugasnya istri itu sebenarnya simple. Tugas-tugas yang selama ini ada di ibu rumah tangga seperti mencuci itu sebenarnya bukan tugas istri, Tugasnya Pak Su. Pak suami. Masak di dapur itu tugasnya suami. Kemudian menyapu tugasnya suami. Mendidik anak, menjaga anak itu tugasnya suami. Tugas istri cuma satu. Atau azwajah, yaitu taat kepada suaminya. Jadi kalau suaminya nyuruh merintah, "Le, sapuan," ya harus sapuan. Ya, sapuan gitu. Le, masak, ya masak gitu. Nah, itu ada di sosok Siti Hajar. Jadi beliau ataat zaujah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya tanpa protes. Kemudian apa yang terjadi? Allah kemudian memberikan jalan keluar yang tidak diduga-duga. Akhirnya doa Nabi Ibrahim itu terkabulkan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Semua orang, bahkan kita yang ada di depan ini dan juga pemirsa mengharapkan untuk datang ke tempat yang dulunya ya kata Tandus, jenengan itu, gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua sekarang orang menjadi tempat yang paling dirindukan. Sudah datang ke sana sekali, masih pengen lagi. Datang ke sana lagi, pengen lagi. Bahkan banyak yang memang menginginkan, mohon maaf, tidak ada umur atau meninggal di sana. Jadi orang haji yang di Indonesia itu, yang sudah sepuh-sepuh, ketika berangkat ke sana, mereka tanpa beban. Kalau ditanyakan, loh, nanti kalau kamu sakit dia gimana? Tidak apa-apa. Bahkan saya senang kalau meninggal di sana. Katanya, meskipun pemerintah Arab Saudi kemudian mewanti-wanti. Mewanti-wanti. Kok bisa jamaah Indonesia ini kebanyakan orang yang sudah sepuh-sepuh? Kalau bahasanya mereka itu, kenapa kalian membawa orang-orang mati ke sini? Iya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Iya, amin. Warzuqhum minats tsamarat, dan Allah berikan limpahan buah-buahan. Buah apa saja yang ada di sana, semuanya ada. Ada semua ya. Ada semua. Meskipun Pohonnya tumbuhannya tidak ada di sana, tapi buahnya ada di sana. Jadi kalau kita dengar cerita dari orang-orang yang haji itu, terutama ketika Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina itu, mulai dari wukuf dan seterusnya, buah-buahan semuanya ada. Di situ. Di situ ada semua, diberikan luar biasa. Itu kata mereka. Sudah pernah sih? Belum. Umroh mungkin? Kalau haji saya belum naik haji, tapi naik buah hajar. naik haji sudah. Nggak suladab itu namanya. Nggak suladab kalau naik buah hajar. Tapi belum ya haji ya? Belum. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji dan juga mengunjungi tanah yang dirindukan itu, yaitu tanah suci Mekah. Oke, terima kasih saya. Sama-sama. Mungkin akan pesan terakhir untuk pemirsa. Bukan terakhir selamanya ya. Pesan terakhir di podcast ini. Terakhir. Oke ya, pesan Dan mudah-mudahan ada podcast yang selanjutnya. Iya, amin. Karena banyak scene yang lain dari kisah-kisah haji tersebut. Jadi khususnya untuk yang sa'i ini, bahwa satu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus punya model, harus punya qudwah, uswah. Nah, maka dalam keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim itu terdapat uswah. Apa yang bisa kita tiru? Yaitu kesabarannya, yaitu tentang tekad hati di dalam menjalankan perintah Allah
menjauhi larangannya, dan yang tak kalah penting adalah sabar dalam menjalankan ujian. Setiap ujian ya. Karena kata Imam Ghazali itu kan sabar ada 3. Dalam kitab Qutul Qulub itu sabar ada 3. Yang pertama sabar melaksanakan perintah. Itu banyak orang yang mampu itu. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangan. Nah ini agak susah. Agak rumit sudah. Agak susah. Agak susah. Kalau orang sholat itu banyak. Tapi kalau jangan maksiat itu agak susah. Agak susah. Apalagi yang lewat itu Jangan diteruskan ya. Lanjut Iya. ya. Yang ketiga. Yang ketiga itu sabar dalam menghadapi ujian. Nah, ini yang susah ini. Nah, Nabi Ibrahim mencoba di level yang paling beratnya dan ternyata beliau lulus. Beliau dan keluarganya juga dulu. Beliau dan keluarganya lulus. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu ingin meniru beliau-beliau tersebut dengan harapan mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini menjadi baik dan kelak di akhirat pun menjadi baik. Terima kasih Syekh atas wejangannya, atas kisah-kisah inspiratifnya dan juga penyampaiannya yang luar biasa pemirsa. Itu membuat kita, mungkin saya sendiri tergugah dan kayak mendengarkan khotbah juga. Yang gitu. mana ini? Yang Tidak, tergugah atas bagaimana Anda menyampaikan kisah tentang Siti Hajar yang sangat lengkap luar biasa. Oke, tapi ada yang mungkin perlu yang ingin saya tambahkan dari kisah yang barusan panjenengan sampaikan, bagaimana Siti Hajar ikhlas menghadapi setiap ujian yang diujikan oleh Allah kepadanya. Beliau ridho atas segala ketetapan dan beliau sa'i baina Safa wal Marwah, akhirnya beliau lulus. Tapi pemirsa, yang perlu digarisbawahi di sini, di antara usahanya Siti Hajar sa'i baina Safa wal Marwah mencari tanda-tanda kehidupan yang disampaikan oleh Syekh, tapi yang perlu dipahami di sini adalah justru yang diberikan tanda-tanda kehidupan atau yang diberikan rezeki itu oleh Allah bukan dari tangan Siti Hajar, tapi melainkan dari putranya yaitu Nabi Ismail alaihis salam. Itu menurut saya pribadi, ya kalau salah mohon dikoreksi. Itu menunjukkan kepada kita yang selaku anak yang mungkin sekarang mendapatkan gelar sukses, maka jangan menganggap bahwa kesuksesan itu dari kita sendiri. Mungkin itu adalah tirakat dan doa-doa ibu kita yang tidak kita ketahui. Maka dari itu semoga di podcast ini kita semua dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi umat Islam secara umum. Sekian, kita bertemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.